Terima kasih. Ternyata menjadi satu warga desa di Purwosari ini menjadi satu kelebihan tersendiri. Apalagi saya menjadi seorang kepala desa, melihat potensi yang ada di Purwosari, di desa yang sangat kita cintai ini, yang berada di ketinggian sekitar 800 sampai 1200 ini, dengan kedinginan yang menusuk di kalbu kalau pada musim dingin, dengan jumlah penduduk sekitar 3000, dengan potensi yang luar biasa. Ini menjadi kebanggaan tersendiri dan menjadi sekaligus tantangan bagaimana yang akan kita berbuat untuk desa Purwosari, dengan menilik bahwa di desa Purwosari ini ada satu situs liangan. Ini membuktikan bahwa pada era dulu ini ada sebuah kegiatan, ada kehidupan yang di sana ternyata luar biasa. Nenek moyang kita yang sudah banyak melakukan kegiatan ini tidak hanya di bidang pertanian. Di sana ada sebuah kebudayaan, ada budayawannya, ada pengrajinnya, dengan terbukti dengan temuan-temuan yang di sana, ada artefak-artefak di sana yang sangat lengkap di sana. Nah, seiring dengan dibukanya atau ada situs di sana, itu desa Purwosari, khususnya yang ada di Liangan ini, menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. Wisatawan banyak yang datang dari berbagai daerah untuk membuktikan, melihat yang ada di Liangan ini, baik dari pelajar maupun dari wisatawan biasa, sehingga setiap hari-hari libur pada saat itu memang ramai dikunjungi. Nah, kita bersama teman-teman pemuda-pemuda di sana ngobrol-ngobrol. Dari hasil obrolan itu muncul sudah ide-ide bagaimana untuk mengembangkan apa yang akan diperbuat dengan tamu-tamu yang hadir, tamu-tamu yang ada. Nah, ini dari obrolan kecil itu terbentuk satu komunitas ataupun kelompok, akhirnya diangkat di sebuah musyawarah desa sehingga terbentuk suatu kelompok sadar wisata. Nah, dengan seperti itu sering kita ngobrol-ngobrol terus, akhirnya setelah kita tahu betul bahwa pada zaman dulu itu ada satu kehidupan, kita berharap bahwa kita yang pada zaman saat ini bisa merasakan sebetulnya seperti apa zaman dulu itu. Oleh karena itu idenya itu kita bangun sebuah Taman Mataram Kuno, Taman Mataram atau Perkampungan Mataram Kuno ini, sehingga harapannya nanti wisatawan bisa merasakan kita yang hidup di zaman sekarang ini, oh di zaman itu tuh ternyata seperti ini. Nah, di samping itu ternyata juga dibutuhkan faktor pendukung lain, wisatawan pendukung lain. Misalnya kita buat taman labirin, kita buat pemandian, ini sebagai sarana penunjang terhadap wisatawan yang hadir, kita sajikan hal-hal seperti itu. Nah, memang tidak mudah dengan impian-impian itu, semacam itu untuk bisa terwujud. Butuh waktu yang panjang, multi years, sehingga kendala-kendala yang ada, misalnya seperti pendanaan yang selamanya di cover dengan baik dari dana desa maupun dari Bankio, yang memang butuh pembiayaan yang banyak. Nah, di samping biaya, faktor biaya, memang SDM, sumber daya manusia kita memang terbatas tentang kepariwisataan. Makanya butuh sebuah edukasi pembelajaran baik dari dinas terkait, dalam hal ini ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, untuk bisa meningkatkan bagaimana seharusnya kita merubah mindset, merubah perilaku kita
dari yang selama ini bercocok tanam, bertani, berkebun menjadi sebuah pelaku wisata. Ini yang butuh suatu revolusi dalam hal ini revolusi pemikiran terhadap sebuah kepariwisataan. Nah, dengan harapan-harapan kita seperti itu tentunya mempunyai suatu tujuan. Setiap kita punya ide bagaimana bisa meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Dengan adanya seperti itu, masyarakat menjadi bertambah pendapatannya, dan dari desa yang dalam hal ini kita punya program yang semacam itu yang dikelola oleh BUMDes, dalam hal ini nanti sub bidangnya adalah sub pariwisata, bisa meningkatkan pendapatan asli desanya. Nah, ini yang nantinya ketika suatu saat dana desa itu sudah tidak ada, desa itu sudah mandiri betul dengan pendapatan yang seperti itu. Nah, ini harapannya seperti itu. Dan juga karena desa Purbosari ini ada 5 dusun yang notabene bahwa tidak ada di Liangan semuanya. Ini kita sangat berharap bahwa ada semacam di zonasi. Oh, ini zona pariwisata, ini zona penunjang pariwisata. Nah, penunjang pariwisata, kegiatan-kegiatan semuanya akan dilakukan oleh BUMDes, baik peternakan sebagai penunjang ataupun yang lainnya. Ya, ini sekali lagi bahwa berharap manfaatnya ini bisa menambah pendapatan masyarakat dan menambah PAD dari Desa Purbosari. Memperkenalkan, nama saya Estiawan Sudiono. Saya di sini posisi di Desa Wisata Liangan sebagai pengelola Desa Wisata Liangan. Dan di sini saya sedikit memperkenalkan potensi yang ada di Desa Wisata Liangan. Jadi perkembangan adanya Desa Wisata Liangan tidak lain karena adanya penemuan dari situs bersejarah, yaitu situs Liangan yang ada di belakang kita.
Kemudian dari adanya penemuan situs sejarah itu, perkembangan banyak pengunjung yang datang untuk sekedar melihat apa yang ada. Kemudian dari latar belakang itu kita melihat adanya banyak pengunjung, kemudian kita melihat potensi yang ada di Desa Wisata Liangan. Kemudian kita mengemas apa yang ada ini menjadi sebuah tujuan wisata yang mungkin baru di Kota Temanggung. Jadi di Desa Wisata Liangan kita memiliki budaya, di samping ada situs Liangan, ada karakter lokal yaitu gending juga, terus wisata sejarahnya yang ada di belakang kita situs Liangan. Kemudian dari seni budaya ada jaran kepang dan juga ada tari lengger, di mana kedua tari itu biasa kita pentaskan setiap 1 tahun sekali di acara syukuran setelah musim tembakau. Kemudian di samping itu karakteristik lokal dari masyarakat Desa Liangan khususnya itu yang bisa kita bawa keluar, yang kita bisa persembahkan ke pengunjung, di antara adalah pertanian yang ada di desa wisata kami. Melihat dari natural yang ada atau alam yang ada, kita masih memiliki alam yang cukup hijau, alam yang masih asli. Jadi kita kemas menjadi sebuah wisata atau edukasi pertanian yang kita padu dengan lahan perhutani yang ada di atas desa kami. Kemudian untuk menunjang wisata atau objek dari situs Liangan itu sendiri, kita juga memberikan wahana baru untuk para pengunjung yang kita sediakan. Kita buatkan sebuah kolam renang yang nuansanya masih cukup alami, jadi kita kemas menjadi sebuah kolam renang alam yang ada di Desa Wisata Liangan. Di samping itu, setiap tahun juga kita ada event atau kalender event rutin. Setiap tahun kita adakan setelah musim panen tembakau selesai, jadi kita ambil di bulan Oktober, awal bulan Oktober itu kita adakan syukuran nyadran kali atau merti dusun yang kita kemas menjadi sebuah kirab budaya Liangan. Jadi itu yang bisa kita sajikan atau kita suguhkan event tahunan untuk pengunjung yang masuk ke Desa Wisata Liangan. Kemudian untuk mendukung wisata yang ada juga, ini di tempat ini kita buatkan sebagai Taman Mataram. Kita menyebutnya Taman Mataram, itu mungkin sebagai taman kecil atau miniaturnya dari bangunan atau rumah pada masa Mataram kuno waktu itu. Jadi bisa kita lihat seperti rumah-rumah ini. Jadi kita sediakan ini mungkin sebagai wahana edukasi, dan salah satu rumah yang ada di samping ini kita pakai untuk menjadi salah satu pojok rumah peradaban. Itu jadi yang ada di dalamnya itu kita informasi apa yang hasil dari ekskavasi dari Balai Arkeologi atau juga BPCB itu kita sediakan di dalamnya. Jadi informasi terkait dengan penemuan situs Liangan itu ada di rumah pojok peradaban ini. Dan kita perbarui setiap 3-4 bulan sekali, kita perbarui untuk informasi yang lebih terbaru. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan apa yang ada di Desa Wisata Liangan, dan yang lebih inti untuk mengembangkan wisata Liangan, desa wisata ini yang menjadi patokan kita adalah Sabta Pesona. 7 Sabta Pesona itu yang menjadi dasar kita untuk mengembangkan desa wisata Liangan. Jadi tidak lepas dari 7 Sabta Pesona itu untuk kita mengembangkan potensi yang ada di desa wisata Liangan. Itu sekedar informasi yang bisa kita sampaikan. Sampai ketemu di Desa Wisata Liangan. Kami siap untuk menerima Anda semua. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Ndilmoyo adalah salah satu desa di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Letak ke ibu kota kecamatan kurang lebih 2 km, ke kabupaten kurang lebih 24 km. Sedangkan luas wilayah Desa Ndilmoyo adalah 188,334 hektar dengan perincian yaitu tanah pemukiman 21,985 hektar, tanah sawah 110,986 hektar, tanah kering 51,658 hektar, dan lain-lain adalah 4,47 hektar. Sedangkan jumlah penduduk Desa Ndilmoyo adalah untuk laki-laki 1.645 jiwa, perempuan 1.610 jiwa, dengan total jumlah penduduk yaitu 3.250 jiwa. Usia kerja produktif yaitu 1.700 jiwa. Sedangkan untuk pertanian atau petani adalah kurang lebih 75%, setara dengan 1.275 jiwa. Sedangkan untuk Desa Ndilmoyo terletak sebelah utara, yaitu berbatasan dengan Desa Campursari dan Desa Purwosari. Sebelah timur adalah Desa Gondang Winangun, sebelah selatan adalah Desa Gejagan dan Desa Giripurna, sebelah barat adalah Desa Purwosari. Desa Ndilmoyo adalah mempunyai UMKM 29 UMKM, 1 Gapoktan, dan terdiri dari 8 kelompok tani. Sedangkan produk unggulan Desa Ndilmoyo yang pertama, sarana produksi pertanian ramah lingkungan yang dikelola oleh Gapoktan, di mana produknya diantaranya yaitu ada Trichoderma, ada Mojo Asiri, ada asap cair, dan lain-lainnya. Sedangkan produk unggulan yang kedua adalah pemanfaatan dan pengolahan sampah. Pemanfaatan sampah yang pertama bisa digunakan untuk pot. Ini contoh di depan kami, yaitu ada pot untuk bunga dan untuk kaktus. Sedangkan pengolahan limbah diantaranya ada yaitu dari sampah plastik, ini menjadi paving block. Untuk limbah dapur ini menjadi pupuk, yaitu pupuk cair, yaitu super blend. Sedangkan untuk yang ketiga unggulan desa kami yang ketiga adalah pos pelayanan teknologi desa, di mana pos Yantekdes ini bisa memproduksi yaitu alat pembuatan arang sekam yang satu, yang kedua dengan alat metabolisme sekunder, di mana alat untuk arang sekam ini produknya bisa arang sekam, dan untuk asap cairnya ini untuk pestisida. Demikian ini produk unggulan desa kami. Kami mohon dukungan dan bimbingannya sehingga desa kami menjadi desa yang mandiri dan bisa mensejahterakan masyarakat di Desa Ndilmoyo khususnya dan kecamatan Kabupaten Temanggung umumnya. Demikian profil desa kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Desa Ndilmoyo mempunyai potensi satu, yaitu luas sawah kurang lebih 110,734 hektar, dan yang kedua SDM. Sedangkan permasalahan di desa kami adalah sampah, sehingga sampah ini menjadikan permasalahan. Kami akan membuat unggulan yang pertama yaitu sarana produksi pertanian ramah lingkungan dengan potensi tersebut di atas. Yang kedua, dengan masalah tersebut kami akan
membuat unggulan pemanfaatan dan pengolahan sampah baik yang anorganik dan organik. Oke, selamat siang. Kita ketemu di rumah produksi untuk produk-produk ramah lingkungan yang ada di Desa Dilmoyo. Kali ini kita akan mengenalkan beberapa produk sesuai dengan kegiatannya, yaitu tentang inovasi teknologi ramah lingkungan. Nah, ini yang menjadi konsep unggulan kita itu. Adapun yang melatar belakangi akan gagasan inovasi ini adalah satu tentang pembuatan produk yang ramah lingkungan meliputi agensi hayati, jadi merupakan biopestisida, produk ramah lingkungan, serta pengembangan inovasi teknologi tepat guna itu. Adapun lokasi rumah produksi ini ada di Klesem RT 02 RW 04 Desa Dilmoyo, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Nah, adapun manfaatnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan produk yang ramah lingkungan. Yang kedua, pemberdayaan petani dalam rangka mengelola usaha taninya berorientasi pada pertanian ramah lingkungan, yang endingnya adalah produk yang bersertifikasi organik. Nah, termasuk untuk mendapatkan bahan pengendali yang bisa didapat di lokasinya, yaitu memanfaatkan produk-produk atau bahan yang kita eksplorasi di lingkungan Desa Dilmoyo ini. Seperti kita mendapatkan satu produk, yaitu dari jenis Trichoderma Herrcianum, itu adalah dari biofungisida. Kita melakukan eksplorasi lagi, dieksplor untuk mendapatkan bakteri perakaran yang banyak orang menyebutkan sebagai PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Nah, juga kita memanfaatkan limbah pertanian berupa sekam yang kita proses menjadi PAC, jadi pestisida asap cair multiguna. Ini ada, serta limbah dari dapur itu kita proses menjadi POC, pupuk organik cair. Kita sudah ada itu. Adapun yang kita unggulkan, atas tuntutan zaman itu, kita punya yang namanya Paenobacillus yang kita proses dengan metode metabolit sekunder. Jadi ini teknologi terkinikan yang bisa dilakukan oleh petani, mudah dan biaya sangat murah, tapi hasilnya sangat-sangat efektif gitu. Nah, gitu. Hal tadi merupakan suatu proses kita untuk bisa bermanfaat, limbah bermanfaat, terus bahan yang ada di lingkungan juga manfaat. Kita proses dengan menggunakan sistem, yaitu pengembangan teknologi Biotek Indonesia, karena bahan tercukupi ada di lingkungan kita, sehingga ini hasil kesepakatan
para ahli lingkungan, kita sudah memenuhi syarat untuk masuk sebagai inovasi biotek Indonesia itu. Terus ini sebagai pelaku, karena ini juga melibatkan kelompok tani, tapi untuk lebih sebagai penggeraknya itu kami sendiri dan didukung oleh teman pendamping lokal desa. Ada Pak Sugeng, Pak Sugeng, kami penggagas itu tidak lepas dari ide dari beliau, Bapak Kepala Desa sebagai penggagasnya. Jadi kita bertiga juga sebagai pelaku dan penggagas, ada Pak Kepala Desa, kami sebagai pelaku teknik inovasinya, terus Pak Sugeng sebagai penggagas, dia berkedudukan sebagai pendamping lokal desa. Nah itu. Adapun kalau kita lihat sejarahnya berdirinya sebuah inovasi teknologi ramah lingkungan ini bermula dari proses pembelajaran yang dialokasikan dana, ada fasilitas kepedulian dari pemerintah desa, kita mendapat dana pemberdayaan masyarakat untuk kelompok tani. Nilainya cukup besar dibanding dengan desa yang lain, kita sudah bisa mencapai angka 50 juta ini untuk proses pemberdayaannya. Namun kalau kita lihat dari 50 juta itu sebetulnya swadaya dari petani dan masyarakat dalam mengembangkan tindak lanjut pelatihan pemberdayaan petani itu, kita juga ada pendampingan dana, yaitu swadaya dari kelompok tani. Sehingga dana yang kita kelola pada tahun 2019 itu sebesar 50 juta ditambah dengan swadayanya ya sekitar 10-an juta. Itu sudah berjalan sampai sekarang dan alhamdulillah bisa memproduksi berbagai macam produk ini. Kalau kita hitung istilahnya, kalau kita melakukan kasih modal untuk dijalankan, istilahnya walaupun ini untuk pemberdayaan tapi kita ada profit, perhitungan keuntungan. Kalau kita hitung rata-rata dari modal 50 juta itu kita bisa mengembangkan produk baik yang cair atau yang padat itu dengan nilai sampai hari ini kita melakukan kegiatan sekitar sudah mendapat sekitar keuntungan 70 jutaan. Jadi dari modal 50 untuk pemberdayaan kita menangkap teknologi terus kita kembangkan. Nah dari nilai setelah kita bisa berjalan berproduksi itu kita sudah bisa mendapatkan uang senilai 70 juta. Walaupun nanti untuk dikembalikan untuk operasional dan lain sebagainya. Nah produk hasil jelas seperti ini, yaitu produk ramah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk bisa lebih bangkit, lebih dia lebih berinovasi, melakukan pembaharuan teknologi, dan mereka juga mendapat masukan dan manfaat. Satu, manfaat secara ilmu teknologi, ilmu pengetahuan dia dapat. Yang keduanya, mereka sedikit banyak sudah mendapatkan penghasilan. Nah, itu. Adapun selama ini yang kita lakukan ada beberapa kendala. Itu diantaranya karena ini kita sudah istilahnya sudah ekspos, sudah banyak kalangan, baik itu lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah itu sudah menangkap kegiatan kita, sehingga kita kesulitan dalam rangka untuk menerima para tamu, melakukan studi banding, melakukan PKL. Itu kendala utama, fasilitas tentang tempat memang belum kita punya, walaupun toh ini informasi dari Pak Kades tetap dalam proses. Pertama adalah untuk pembebasan alih fungsi tanah atau lahannya itu. Nah, itu jadi kendalanya seperti itu. Terus yang kedua, karena ini processing ini harus membutuhkan tempat.
tempat yang kalau pembiakan jamur, pembiakan bakteri, penjagaan kualitas itu memang perlu salah satu tempat processing dan tempat produksi. Jadi satu tempat untuk pertemuan, menerima para tamu untuk studi banding, terus untuk PKL itu. Yang kedua, tempat untuk processing dan menyimpan bahan-bahan yang bersifat steril, itu harus kita membutuhkan tempatnya itu. Nah, sebagai tindak lanjutnya yaitu kami selaku pelaku kegiatan itu istilahnya mohon dengan sangat merekomendasikan satu, bagaimana menindaklanjuti kegiatan ini masih tetap bisa diampu oleh pemerintahan desa. Yang kedua, kita bernegosiasi dengan lembaga terkait, baik itu di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten maupun provinsi untuk bisa memfasilitasi kegiatan kami ini. Nah itu. Nah, di depan sudah saya sampaikan penggagas ini jelas dari Bapak Kepala Desa sekaligus sebagai fasilitatornya, didampingi penggagas yang kedua adalah beliaunya Bapak Sugeng sebagai pendamping lokal desa PLD-nya, terus kami sendiri terlibat di dalamnya seperti itu. Itu sekilas tentang kegiatan yang bisa kami lakukan dalam rangka ikut pemberdayaan, memajukan, mencerdaskan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya petani, lewat kegiatan yaitu inovasi teknologi pertanian ramah lingkungan. Itu harapan kami seperti itu. Mudah-mudahan di tahun depan kita lebih bisa berinovasi lebih banyak, untuk bisa berproduksi lebih banyak, sehingga manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat secara umum. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya sudah banyak di luar kabupaten, dalam kabupaten, petani yang memanfaatkan produk-produk ini, juga termasuk alat yang kita buat. Itu beberapa unit sudah terjual, digunakan oleh para petani di Temanggung ini, bahkan di luar Kabupaten Temanggung. Demikian sekilas dari kami tentang kegiatan pemberdayaan yang berbasis inovasi teknologi pertanian ramah lingkungan. Terima kasih. Dari Rumah Produksi kami mengucapkan selamat siang, selamat berjumpa di acara yang lebih bagus, lebih bermanfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani di Dilmoyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini dibiayai oleh dana desa sebesar 50 juta dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat tani. Nah, dari 50 juta itu, karena dirasa ini kita mengembangkan teknologi dan mengembangkan mode pelatihan, sehingga ada swadaya dari kelompok 10 juta, kita sudah 60 juta. Dari modal istilahnya 50 juta dari dana desa, swadaya 10, sampai hari ini kita sudah punya kekayaan 130 juta dari 50 juta dana pemberdayaan dari dana desa. Itu tentunya kami atas mewakili dari teman-teman petani mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau Bapak Kepala Desa Dilmoyo, pendamping desa, dan dari Kecamatan Ngadirjo.
Yang kita saksikan ini adalah hasil inovasi teknologi, yaitu modifikasi dari alat pyrolysis smoke yang kita sederhanakan. Hanya dengan alat yang sangat sederhana ini kita bisa menghasilkan yaitu cuka kayu. Kita lihat tetesannya. Ini dari proses bahan yang kita bakar adalah limbah dari pertanian, yaitu sekam padi. Sekam padi kita bakar. Kita akan mendapatkan dua produk. Yang satu adalah arang sekam. Ini arang sekam kayak gini, bisa untuk media pupuk tanam di pot, di media semai, di polybag, bagus. Yang kedua, kita mendapatkan cairan, yaitu asap cair. Ini adalah kelasnya sudah merupakan kelas cuka kayu, sehingga sangat bagus untuk mengendalikan penyakit pada tanaman, semua tanaman yang diusahakan oleh petani, baik itu cabai atau di padinya, di jagung, sayuran dan sebagainya. Berlaku untuk semuanya. Ini bisa dilihat tetesannya luar biasa, netes cepat sekali dengan hanya kondisi pengasapan sangat kecil, namun tetesannya bagus sekali. Nah, ini alat ini dimodifikasi oleh kelompok tani selaku pelaku inovasi teknologi. Nah, ini jadi nanti dalam hitungan 1 kilo 10 kilo bahan akan mendapatkan 1 liter asap cuka kayu atau asap cair ini. Nah, ini hasil dari penyulingan dengan sistem destilasi pyrolysis smoke ini. Nah, ini hasilnya bagus. Untuk satu, dia berfungsi karena kandungan ini ada kandungan herbisida pratumbuh. Jadi petani kalau sudah olah lahan selesai, sebelum ditanami, semprot dengan ini, gulma atau suket itu akan tertekan. Jadi rumputnya dia akan tertekan, tidak mau tumbuh. Karena sifat dari asap cair ini adalah mempunyai herbisida pratumbuh. Yang kedua, ini adalah antividen, Pak. Ini antividen itu kalau tanaman sudah disemprot dengan menggunakan asap cair ini, karena sifat yang di kandungan yang adalah antividen, yang namanya serangga hama itu tidak mau makan tanamannya, karena ada sifat antifid. Jadi antividen itu anti dimakan oleh serangga atau oleh hama. Nah, yang ketiga, dari bau dan unsur yang terkandung itu ada zat repelen. Nah, ini zat repelen itu dia nanti akan bisa mengusir ketika serangga itu tertarik mengumpul. Setelah kumpul dia akan terusir, dia akan pergi karena punya sifat repelennya. Jadi 3 kandungan besar. Satu adalah antividen, kedua herbi pratumbuh, terus yang 3 adalah repelen. Itu. Kalau untuk tanah, ini merupakan pembenah tanah, sehingga akan mengatur pH tanah. Tentang derajat keasaman tanah akan diatur oleh cairan ini, sehingga ini bagus untuk pembenah tanah, sehingga stabil pH derajat keasaman tanah itu menjadi stabil, sehingga akan tersusun tekstur dan struktur tanah yang cocok untuk ditanami, baik itu padi, jagung, dan tanaman yang lain. Pokoknya berlaku untuk seluruh tanaman, karena tekstur dan strukturnya disusun oleh cairan ini dengan mengatur pH derajat keasaman dari tanah itu diatur dengan ini, karena ini menstabilkan pH tanah. Itu sepintas tentang alat inovasi yang merupakan pyrolysis smoke dengan sistem proses destilasi asap cair.
merupakan rekayasa teknologi ini untuk memproses dengan sistem metabolit sekunder, jadi dari hasil sekresi. Nah, itu kerjanya seperti ini. Nah, gerakan ini memang sudah disetting harus menggunakan horizontal. Kecepatannya sudah diatur, yaitu kecepatan 150 rpm. Ini sudah disetting seperti itu, sehingga ini mampu menimbulkan gelombang, ya, gelombang yang seperti ini. Itu dia mampu, ya. Nah, gelombang seperti ini yang akan menghasilkan sekresi untuk memproses menjadi metabolit sekundernya. Sekali proses kita ini mampu 100 liter dalam waktu 24 jam kali 7 hari baru bisa menghasilkan produk ini. Nah, terus ini merupakan alat proses metabolit sekunder dari bahan ramah lingkungan. Ini seperti itu. Terus yang ini kita eksplorasi, ada jamur, ada bakteri yang bermanfaat untuk pertanian yang bersifat ramah lingkungan. Kita biarkan di inkubator ini. Kotak modifikasi juga oleh teman-teman dari kelompok tani. Itu cara kerjanya, nanti kita mendapatkan bahan yang akan kita proses, kita masukkan ke dalam ini. Ini sudah ada lampu spiritus sebagai sterilisasi, ya. Terus kita membiarkan. Ini dalam rangka untuk pembiakan. Ini dari jenis untuk mengendalikan yang disebabkan oleh serangga, yaitu Beveria bassiana. Kalau kita jual, hitung-hitung apa untung dan rugi, ini satu tabung reaksi ini nilainya sudah 50.000. Kalau kita proses ke media menjadi sekitar 3 kilo di media padatnya. Nah, ini. Nah, alat ini juga bisa diproduksi oleh teman-teman di kelompok. Kita banyak pesanan, itu termasuk yang 3 belum diambil, masih ada. Nah, alat inkubator untuk mengembangkan jamur atau bakteri yang akan kita proses, sehingga tetap steril, tetap menyehatkan manakala digunakan untuk penyemprotan di tanaman.